agama ada ya? Ada sih itu. Oh, agama Iraku tuh ribet, susah biaya bro. Kan dulu budaya kita ada. Sini ada gitu bro. Wah, itu serah lagu nih pindah agama. Ada di pindah agama ada. Wah, kalau iban susilat main tes. Kalimaniu yon purnama tilum kalo sang satu janu mongkon akan punya danu tunggal mulai 10 ikut taruh. Om Swastiastu, Om Awigenam Astu Namo Sidyam, Om Anubhadra Kertawiyantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Dewan Juri beserta Panitia Lomba Dharma Wicana Arjuna Digital tahun 2021 yang saya hormati, dan seluruh umat sedharma yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita mengaturkan puja pengastuti dan rasa angayu bagio ke depan ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Atas asung kerdewara nugerahnya, kita dapat menjalankan swadharma kita dengan sehat dan rahayu. If you love someone, you must know them. Jika mencintai seseorang, maka wajib untuk mengenalnya. Perkenalkan, nama saya Iputu Adi Prasetya. Saya berasal dari Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali. Umat sedharma dimanapun Anda berada saat ini sedang menonton video Dharma Wacana dari saya. Dengan kesempatan yang baik ini juga, saya akan membawakan Dharma Wacana dengan judul Budaya Warisan Leluhur Jenana Pengetahuan Suci Weda sebagai pondasi untuk memperkuat agama kita. Umat sedharma yang saya cintai, mengapa saya mengambil tema ini? Karena masih ada di kalangan generasi muda bahkan dewasa pun memandang suatu agamanya sendiri adalah keyakinan yang rumit, keyakinan yang banyak mengeluarkan biaya. Sehingga seringkali juga mereka membandingkan agama satu dengan agama yang lainnya. Dan hal itu membuat mereka memiliki keinginan atau pikiran ingin pindah agama atau pindah keyakinan. Hal ini tentunya terjadi karena belumlah mengerti atau memahami tentang ajaran budayanya yang telah diwariskan secara turun-temurun oleh leluhur, yang hingga saat ini dipakai pedoman untuk kita semua. Dan juga mereka belum memahami secara mendalam tentang jenana, yaitu pengetahuan suci berdasarkan sastra suci Weda, yang mana saat ini kita selalu dituntun dalam kehidupan bagaimana beragama atau menjalankan suatu keyakinan dengan baik dan benar. Agama Hindu pada umumnya di Indonesia dan pada khususnya juga di Bali adalah agama yang berdasarkan atau berlandaskan seni, dresta, dan budaya yang telah dijiwai oleh ajaran suci Weda sebagai sumber ajaran agama Hindu. Seperti halnya di dalam membuat sarana upacara atau persembahan, yang dimana juga bersumber di dalam Bhagavad Gita Adhyaya 9 Sloka 26. Patram puspam palam toyam yume bhaktiya praya cati tad aham bhakti upatram asnami praya tatmana. Yang artinya, mereka yang mempersembahkan kepadaku dengan rasa bakti, walaupun hanya sehelai daun, sekuntuk bunga, sebiji buah, setetes air, asalkan dengan hati yang tulus ikhlas, maka aku akan menerimanya. Berdasarkan
kutipan-kutipan sastra atau sumber-sumber ajaran sastra suci Weda, leluhur kita membuat sarana persembahan berdasarkan karya seni mereka sendiri, berdasarkan rasa tulus ikhlas mereka sendiri. Seperti halnya membuat canang. Dan canang ini adalah simbol dari bentuk kesungguhan hati dan sujud syukur kepada ide Sang Hyang Widiwasa. Dan mengapa leluhur kita dikatakan luar biasa menurunkan dresta atau kebiasaan yang hingga saat ini dijadikan pedoman? Bayangkan saja, leluhur kita dulu untuk membuat sarana upacara, mereka rela memanjat pohon yang tinggi, pohon kelapa yang tinggi, demi mencari janur. Kemudian mereka jahit sedemikian rupa, dihiasi bunga yang harum atau puspam, dan jadilah canang yang nampak begitu indah, sebagai simbol rasa sujud bakti pada ide Sang Hyang Widiwasa. Dan mengapa leluhur kita membuat suatu persembahan itu dengan karya? Karena di dalam sumber Rig Weda, Mandala 1, Sukta 168 Mantram 3, penyembah sejati yang berkarya dengan sepenuh hati niscaya akan mendapatkan imbalan yang tertinggi. Karena itulah mengapa agama kita selalu mengedepankan karya, kreativitas seni di dalam membuat sarana persembahan untuk iadnya. Karena daerah kita sendiri sering dikatakan Bali Dwipa, yang berasal dari kata Bali atau wali yang artinya persembahan atau sesaji, dan Dwipa yang artinya pulau, sehingga Pulau Bali sering dikatakan sebagai pulau yang tak pernah terlepas dari Banten atau sesaji yang selalu mewarnai praktek-praktek agama Hindu di Bali. Karena tujuan dari membuat sarana upacara atau upakara yang disebut Banten itu adalah untuk menjaga keharmonisan atau Trihitakarana, menjaga tiga hubungan yang harmonis, manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia atau sama manusia, dan manusia dengan alam. Mungkin bagi orang yang belum memahami tentang Banten sebagai suatu sarana yang rumit, sangatlah memiliki arti atau makna yang luar biasa. Karena Banten atau sarana upacara yang diwariskan oleh leluhur kita mengandung arti sebagai rasa kesungguhan hati dan bentuk syukur kepada Tuhan. Dan juga karena Banten bisa menumbuhkan atau mengembangkan ekonomi di Bali. Seperti halnya ada yang menjual bunga, ada yang menjual janur, ataupun sarana upacara upakara yang lainnya, sehingga pertumbuhan ekonomi di Bali menjadi sejahtera. Artinya kita saling membutuhkan satu sama lain. Dan yang penting juga adalah hubungan manusia dengan alam. Karena Banten, karena pelaksanaan iadnya, kita menjadi lebih sayang dan mencintai alam. Seperti halnya dari menanam pohon, menyiram bunga, sampai melestarikan alam, hingga berbuah begitu banyak. Kemudian kita gunakan untuk pelaksanaan iadnya atau persembahan kepada Tuhan. Dalam Bhagavad Gita, Adhyaya 4, Sloka 11 mengatakan, dengan jalan apapun engkau menujuku, aku akan memberikan anugerah yang setimpal. Jadi, banyak cara atau banyak jalan untuk menuju Tuhan. Karena itulah, agama Hindu di Indonesia memiliki ciri khas masing-masing atau desa Kalipatra masing-masing, yang dimana harus ditumbuh kembangkan sebagai ciri khas daerah itu sendiri. Dengan melestarikan budaya adalah bentuk berbakti kepada leluhur. Seperti di dalam Rig Weda, Mandala 10, Sukta 15, Mantram 1-12 mengatakan, dengan berbakti kepada leluhur akan meningkatkan pemujaan kepada Tuhan. Dengan itulah, generasi muda tentunya harus selalu melestarikan apa yang telah diwariskan oleh leluhur. Karena dengan berbakti kepada leluhur akan mendapatkan pahala atau berkat yang telah disebutkan oleh Sarasa Muscaya 250. Dengan berbakti kepada leluhur akan mendapatkan 4 pahala.
Yang pertama, kirti, yang artinya kemasyhuran. Yang kedua, ayusa, umur panjang. Yang ketiga, bala, kekuatan hidup. Dan yang keempat, jasa atau yasa, berbuat jasa di dalam kehidupan. Sehingga kehidupan kita lebih bermakna. Dan tentunya sebagai generasi muda, tak henti-hentinya kita harus belajar untuk memahami budaya kita. Dan juga kita harus selalu memahami yang namanya jenana atau pengetahuan suci Weda. Sehingga ketika budaya dan ilmu pengetahuan suci Weda kita gabungkan, tidak akan ada kesalahpahaman atau salah tafsir dari agama kita sendiri. Marilah generasi muda milenial, lestarikanlah budaya kita dan belajarlah jenana pengetahuan suci Weda sebagai tuntunan kita melaksanakan dharma dan untuk memperkuat supaya pondasi agama kita, ajaran agama kita semakin kuat dan selalu jaya di Indonesia ataupun di dunia. Baiklah, saya sekarang sudah paham dengan ajaran agama saya dan budaya saya sendiri, dan saya lebih mencintai budaya dan agama saya sendiri saat ini. Baiklah, bagus sekali dan tepat sekali pernyataan dari Anda. Baiklah saudaraku, kita sejatinya sesama umat Hindu, sesama satu budaya, tidak perlu kita bertengkar, apalagi mengenai masalah agama ataupun keyakinan kita. Sekarang kita sama-sama sadar sebagai generasi, mari lestarikan budaya dan agama kita. Sekian Dharma Wicana dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekeliruan, baik pikiran, perkataan, dan perbuatan yang saya kurang berkenan di hati-hati saudara. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman semua, saudara-saudara semua yang telah menonton video Dharma Wicana saya ini. Om Sahana Wawatu. Semoga kita selalu dilindungi Yang Kuasa. Sahanao Bunaktu. Semoga kita mendapatkan rezeki. Sahawiryam Karwa Wahi. Semoga kita dapat bekerjasama dengan kekuatan Yang Kuasa. Tejasmina Aditya Mastu. Semoga pelajaran ini berguna dan menerangi kita. Mawit Wisawahai. Semoga tidak ada permusuhan ataupun kecemburuan di antara kita. Dan saya akhiri dengan Paramo Santi. Om Santi, 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 Om.